subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya. Plus jangan lupa buat sebarin video aku ke seluruh sosial media kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Luvita Freren S dari program studi S1 Perbankan Syariah. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang manajemen aktiva pasiva. Pengertian manajemen aktiva pasiva adalah pengelolaan kedua sisi neraca bank aktiva pasiva yang dilakukan secara terpadu dengan maksud memperoleh keuntungan dan meningkatkan nilai modal pemilik saham. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang tujuan dari manajemen aktiva pasiva. Yang pertama itu menyusun portofolio aktiva dan pasiva secara maksimal guna menghasilkan keuntungan bagi pemilik bank. Yang kedua, memutuskan model perencanaan keuangan yang sesuai dalam manajemen dana bank yang bersifat jangka pendek. Selanjutnya, dalam pentingnya manajemen aktiva dan pasiva itu terdiri dari 6 bagian. Yang pertama itu untuk meningkatkan biaya operasi, kedua, perubahan struktur dana, ketiga, persaingan yang semakin ketat atau tajam, keempat, meningkatnya kebutuhan modal, kelima, ketersediaan dana di pasar uang, dan yang terakhir adalah meningkatnya penilaian kinerja. Manajemen bank dituntut juga memaksimalkan penggunaan dana, namun pada sisi lain harus pula memperhatikan tingkat keamanan aktivanya dengan memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur penguasa moneter. Kemudian, pendekatan manajemen aktiva pasiva itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, pendekatan pengumpulan dana, di mana pengelolaan dana bank dengan tidak membedakan jenis dan sifat, jangka waktu serta biaya masing-masing sumber dana untuk melanjutkannya dialokasikan berdasarkan prioritas dan strategis penggunaan dana bank. Baiklah, sekarang yang kedua yaitu pendapatan alokasi dana, di mana pengelolaan dana bank yang memperhatikan sumber-sumber dana secara individu berdasarkan sifat dan karakteristik. Sumber dana yang tingkat perputarannya tinggi diprioritaskan dalam cadangan primer dan sekunder, sedangkan sumber dana yang tingkat perputarannya relatif rendah dialokasikan untuk memberikan kredit. Dan selanjutnya yang terakhir adalah pendekatan manajemen pertanggungjawaban, di mana pengelolaan dana bank yang memperhatikan sumber dana dan konvensional melalui penerbitan dan penjualan sertifikat deposito, sekaligus menciptakan pasar sekunder di samping sumber dana konvensional. Berdasarkan prioritas pengalokasian dana dari segi cadangan primer yaitu pertama, kebutuhan likuiditas wajib minimum, kedua, keperluan operasional bank sehari-hari, ketiga, penyelesaian clearing, dan yang terakhir adalah penarikan dana oleh kreditur. Nah, sedangkan dari cadangan sekundernya meliputi likuiditas musiman dan kebutuhan kas jangka pendek. Yang kedua, kebutuhan yang sulit diprediksi sebelumnya. Yang terakhir, kredit jangka panjang.